Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, Bapak Ibu pejuang PPG Daljab tahun 2021. Perkenalkan, saya Eliawati dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan mencoba memberi gambaran mengenai kisi-kisi ujian komprehensif PPG Daljab 2021. Di mana pada ujian komprehensif tahun ini itu agak sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak Ibu semua menyimak apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, gambaran yang saya berikan ini memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, tidak terasa, PPG yang telah Bapak Ibu lalui dari mulai bulan April ya, dimulai dari tanggal 12 April kita mulai dengan pendalaman. Sebelumnya belajar mandiri dulu ya Bapak Ibu, kemudian ada pendalaman materi bulan April, lalu ada pengembangan perangkat pembelajaran, dan akhirnya kita melalui hari ini ya, Bapak Ibu sekalian akan menghadapi ujian komprehensif yang akan dilaksanakan pada tanggal 25, 27, 28 Mei 2021. Tepatnya itu pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Untuk mekanisme ujian komprehensif, terutama PPG IPA yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, insya Allah pada hari Selasa dan hari Kamis itu akan dilaksanakan ujian komprehensif sesuai dengan jadwal yang telah disediakan. Dan untuk tanggal 28 itu adalah untuk ujian komprehensif bagi Bapak Ibu yang belum lulus, artinya waktu tersebut kita gunakan untuk remedial ujian komprehensif. Durasi ujian setiap peserta itu selama 1 JP, kurang lebih selama 50 menit. Nah, formatnya adalah ujian lisan. Jadi bentuknya itu adalah langsung tanya jawab secara lisan, di mana 2 orang dosen akan menanyakan perihal tentang materi-materi tentang PPG Daljab kepada Bapak Ibu semua. Dan dosen ini diharapkan bukan juga dosen pengembangan perangkat pembelajaran ya. Sifatnya daring. Nah, kita akan laksanakan semua ujian komprehensif ini melalui Zoom. Kemudian materinya apa saja? Nah, yang perlu diperhatikan ini ada beberapa materi yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah penguasaan materi bidang studi. Nah, jadi bidang studi ya, itu tergantung dari prodi atau bidang studi yang Bapak Ibu ampuh. Contohnya saja, untuk bidang IPA ada 6 modul. Modul pertama itu adalah tentang pembelajaran IPA dan konsep IPBA. Kedua, sel, organ, dan kelangsungan hidup. 3, keanekaragaman makhluk hidup dan ekologi. Keempat, kinematika dan dinamika gerak serta suhu dan kalor. 5, gelombang optik dan listrik magnet, serta keenam, klasifikasi materi, sifat, dan kegunaan. Jadi mohon keseluruhan dari modul tersebut, tolong Bapak Ibu untuk bisa memahami, bisa menguasainya, karena kita tidak tahu materi mana yang akan ditanyakan oleh dosen penguji. Kemudian, materi kedua yaitu penguasaan materi pedagogi, yang 4 modul ya. Jadi, kalau ini hampir sama untuk semua bidang studi. Yang pertama, modul pertama itu adalah konsep dasar ilmu pendidikan. Kemudian modul kedua, peran guru dalam pembelajaran abad ke-21. Kemudian modul ketiga, pembelajaran inovatif. Kemudian keempat, perancangan pembelajaran inovatif. Diharapkan semua modul ini ketika Bapak Ibu udah uji komprehensif sudah dikuasai. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran yang mendidik. Nah, untuk materi yang ketiga ini mungkin ada keterkaitan antara penguasaan bidang studi dan pedagogi, di mana itu dituangkan dalam bentuk perangkat pembelajaran. Nah, nanti juga dosen akan menanyakan hal tersebut. Yang keempat adalah advanced materials. Jadi ini adalah materi-materi yang lebih tinggi dibandingkan materi-materi esensial yang harus Bapak Ibu kuasai. Dalam modul juga sebenarnya ada beberapa materi advance material. Nah, mohon Bapak Ibu bisa menganalisis kira-kira materi advance yang terkait dengan bidang studi Bapak Ibu apa. Yang kelima adalah HOTS.
Ini sudah sering kita diskusikan ya. HOTS ini merupakan salah satu dasar juga dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Jadi mekanismenya seperti ini. Tadi yang saya sebutkan, keseluruhan materi tersebut baik dalam materi esensialnya, advance materinya, materi bidang studi dan pedagogi, serta HOTS, dan ada TIPEK, ya, TIPEK. Nah, ini kesemuanya akan diuji dalam uji komprehensif bentuknya lisan oleh 2 orang penguji. Nah, nanti nilai yang Bapak Ibu peroleh itu akan diinput melalui LMS. Nah, untuk yang belum lulus, nanti pada tanggal 28 Mei akan dilakukan uji remedial. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah lulus, maka Bapak Ibu berhak untuk lanjut ke step berikutnya, yaitu PPL. Bagi Bapak Ibu yang belum lulus, kemudian di remedial juga belum lulus, mohon maaf, Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu PPL. Artinya di sini, uji komprehensif sangat menentukan nasib Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa lanjut ke PPL ataukah terhenti sampai di sini saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa lanjut sampai ke PPL. Yang tidak kalah penting adalah rubrik penilaian. Nah, jadi untuk rubrik penilaian tahun ini itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita harus menilai performance dari Bapak Ibu dalam mengajar, kemudian ada rubrik untuk penilaian perangkat, dan juga ada rubrik untuk penilaian rambu-rambu pertanyaan yang harus kita tanyakan ke Bapak Ibu sekalian. Kali ini berbeda karena pure semuanya kita akan laksanakan secara lisan dan daring, artinya kita langsung tanya jawab saja. Nah, ini adalah indikatornya ya Bapak Ibu. Indikator penilaian untuk uji komprehensif itu ada 5. Pertama, penguasaan materi bidang studi esensial. Jadi di sini adalah penguasaan bidang studi esensial ini mungkin terkait dengan materi-materi yang biasa Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak ya, kepada siswanya. Ini disebutnya esensial. Jadi memang yang paling penting ya, yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada penguasaan materi yang advance, itu yang lebih tinggi. Karena Bapak Ibu sebagai guru, artinya Bapak Ibu harus menguasai materi yang tidak hanya materi untuk siswa Bapak Ibu sekalian, tetapi materi yang lebih advance, lebih tinggi dengan siswanya. Nah, di sini akan kita tanyakan juga. Kemudian penguasaan materi pedagogi. Nah, penguasaan materi pedagogi juga kita akan menanyakan ya bagaimana Bapak Ibu sekalian memahami tentang pedagogi itu sendiri, mengenai peran guru dalam pembelajaran inovatif, perancangannya ya, sampai membuat medianya seperti apa dan kemudian evaluasinya seperti apa. Lalu terakhir keempat, penguasaan materi berbasis HOTS. Mungkin nanti akan ditanyakan apa itu HOTS, bagaimana menyusun materi HOTS ya, bagaimana cara membuat pembelajaran HOTS, bagaimana mengukur juga pembelajaran HOTS ya, bisa jadi sampai ke situ. Kemudian yang kelima adalah penguasaan materi terintegrasi dengan TIPEK. Nah, ini mungkin nanti akan ditanyakan TIPEK itu seperti apa itu TIPEK ya. Kemudian bagaimana sih cara menyusun materi yang berbasis TIPEK, ya? Bagaimana pembelajaran yang berbasis TIPEK dan sebagainya. Nah, rentang penilaiannya ada 5. Jadi kita pakai skala Likert di sini. Ada 1 sangat kurang baik, 2 kurang baik, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Dikarenakan indikator penilaiannya itu ada 5, dan kemudian skor maksimal untuk setiap indikator ada 5, artinya skor maksimal yang akan Ibu Bapak terima itu adalah 25. Sehingga nanti nilai komprehensifnya itu adalah jumlah nilai yang diperoleh dibagi 25 dikali 100%. Nah, bagaimana nilai akhir komprehensif Bapak Ibu sekalian? Karena ada 2 dosen penguji, maka kita akan menjumlahkan nilai komprehensif dari dosen pertama dan dosen kedua ya dibagi 2 sehingga diharapkan nilainya itu akan memuaskan dan Bapak Ibu sekalian bisa lulus.
Kalau tidak salah, skor akhir komprehensifnya itu harus di atas 76 ya, harus di atas 76. Artinya kalau di bawah 76, Bapak Ibu nanti harus remedial. Ketika remedial masih saja nilainya 76, maka akan dianggap tidak lulus. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak sampai tidak lulus ya, semuanya bisa lulus dan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya sehingga sampai akhir, sampai PPG-nya bisa lulus. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.